Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala nabiyillah. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimah rahimakumullah. Pada malam ini dengan izin Allah telah hadir di hadapan kita semua salah seorang ustaz yang insya Allah nanti akan menemani kita dalam mengisi kajian di Masjid Abu Dawri yang kita muliakan ini. Baik, sebelumnya kami atas nama takmir masjid dan juga sebagai moderator pada hari ini ingin menyampaikan beberapa hal kepada jemaah sekalian. Yang pertama sekali, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu secara singkat siapa ustaz yang ada di samping kita ini. Beliau bernama Dr. Ali Hermansyah LC MPDI. Pendidikan beliau yang pertama sekali dari S1 beliau di Universitas Madinah, kemudian S2 di Universitas Ibnu Khaldun, dan juga S3 di Universitas Ibnu Khaldun. Dan beliau sekarang juga sebagai mudir am di pesantren Al-Maktub. Mungkin untuk lebih detailnya beliau akan memperkenalkan diri pada saat sesi beliau nantinya, insyaallah. Kemudian juga kepada jemaah sekalian, insyaallah nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kita akan edarkan kertas dan juga alat tulis untuk menghemat waktu dan juga kemudahan dalam bertanya. Dalam sesi tanya jawab nanti insyaallah boleh bertanya apapun, tidak mesti harus sesuai tema. Nah, kita berharap Ustaz nanti bisa memenuhi semua keinginan dan juga undang-undang dari jamaah sekalian. Jadi kepada jamaah nanti akan diedarkan alat tulis dan kertas. Silakan tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya, tapi jangan berharap untuk dijawab semuanya. Jadi untuk mempersingkat waktu, insyaallah kita sebelumnya kita minta kepada Imam Masjid Besar, Imam Masjid Jami Abu Dawri untuk menyampaikan sedikit sambutan kepada Tugu Zulkifli Zakaria. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi karim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu dzalika kana 'anhu mas'ula. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada malam ini dengan saudara kita, saudara muslim kita yang datang dari jauh. Jadi kepada jamaah khususnya, ini jarang kita lakukan di Masjid Abu Dawri. Jadi malam ini kami pun menjadikan suatu evaluasi apa memungkinkan setiap minggu sekali kita laksanakan kajian-kajian begini. Jadi sejarah kajian rutin ada, tapi mungkin kajian-kajian ini ataupun kajian tematik ini masih jarang kita laksanakan. Jadi kalau jamaah sepakat inilah kita lihat. Mungkin kita nanti akan melaksanakan suatu kajian khusus temanya masalah faraid. Mungkin temanya khusus masalah salat Nabi. Jadi kita lihat jamaah bagaimana responnya untuk mengisi waktu kita, meningkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekedar gambaran kepada Ustaz, mungkin juga pernah di Aceh. Kita di Masjid Abu Dawri ini pada dasarnya dalam pelaksanaan ibadah tidak terikat dengan suatu firqah, tidak terikat dengan suatu ormas,
juga sangat terikat dengan suatu mazhab. Ya, jadi ini sekadar gambaran. Kemudian dalam konteks keasihan hari ini mungkin Ustaz pernah di luar mendengar bagaimana di Aceh. Jadi untuk jamaah pun dipahami, saya ada mensosialisasikan sedikit pendengar mungkin banyak hal-hal perbedaan dalam melaksanakan ibadah. Bahwa perlu kita ketahui semua, Ustaz juga datang di sana juga perlu tahu, kita perlu tahu bahwa pemerintah Aceh sudah membuat kanun nomor 8 tahun 2014, kanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok cara Islam di Aceh. Yang intinya yang bersama dijelaskan di kanun itu, akidah di Aceh, Islam di Aceh adalah Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita semua sepakat. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah di Aceh, menurut kanun ini prioritasnya mazhab Syafi'i. Yang kedua, pada saat orang melaksanakan ibadah sesuai mazhab Maliki, Hambali ataupun Hanafi dibolehkan. Jadi kan, pada saat orang melaksanakan ibadah sesuai dengan ormas, apakah mungkin yang populer NU ataupun Muhammadiyah, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, itu dibolehkan. Apabila dalam keadaan umat timbul khilafiyah, ulama melaksanakan musyawarah. Jadi makanya saya katakan sebenarnya lebih daripada Aceh sekarang tidak perlu kalau memang orang mengatakan kita melaksanakan sesuai sunnah, ada orang cap lain Wahabi, itu tidak perlu sebenarnya. Kanunnya sudah memberi ruang. Ini Ustaz kondisi di Aceh hari ini. Jadi kita harus paham. Jadi, jangan kita komentar ada orang komplain begitu. Kanun pemerintah sudah memberi ruang begitu. Jadi begitu Ustaz, insyaallah. Kemudian saya juga berterima kasih atas kedatangan, insyaallah Allah meridai kita dan kepada jamaah malam ini kita lihat. Kalau memang jamaah siap, kami pasti memfasilitasi setiap 1 minggu sekali kita buat acara begini. Masalah yang memberi materi itu gampang, cuma kitanya siap atau tidak. Insya Allah ini Ustaz Rizal datang ke sini, beliau pun ada keluarga waktu mencari ridha Allah bersama dengan kita pun insya Allah untuk mencari ridha Allah, untuk menambah wawasan pemahaman agama Islam kita. Demikian yang saya sampaikan kepada sekali lagi terima kasih. Usikum wa nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kita ucapkan kepada Imam Masjid dari Abu Dhabi. Selanjutnya mungkin kita tanya Ustaz dulu. Insyaallah kita rencananya Ustaz punya kesempatan sampai pukul berapa? Kemudian juga bisa kita sebutkan nanti Ustaz ataupun berpulang kepada Ustaz sampai pukul berapa, jadi jamaah nanti bisa siap-siap dengan sesi pertanyaannya insyaallah Ustaz ya. Bisa ya. Baik, selanjutnya kita langsung saja kepada acara yang memang kita agendakan dengan izin Allah sudah sampai, dan mudah-mudahan juga sebagaimana hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya kita barang siapa yang berada dalam majelis yang mana majelis tersebut membesarkan nama Allah, mengingat Allah, akan berada dalam zikrullah dan juga mendapatkan di sisi Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan daripada fadilah dari sini insyaallah. Baik, kepada Ustaz dan Mukarram, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan karunia-Nya, kita malam hari ini bisa berkumpul duduk bersama di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Dan karena duduknya kita di majelis ini, di masjid ini, untuk membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihim sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, salah satu masjid, kemudian mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran dan mempelajari, kecuali malaikat datang mengelilingi mereka dan rahmat menyelimuti mereka dan turun kepada mereka ketenangan, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di tengah para malaikat di sisinya. Sungguh sebuah keutamaan yang kita dapatkan setelah juga salat berjamaah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita duduk berzikir, kemudian salat sunnah, kemudian kita sekarang bersama-sama membaca, mempelajari, mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seperti yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa al-malaikatu tusalli alaihi maka fi salat malaikat. Orang yang salat kemudian duduk di tempat salatnya berzikir, maka malaikat bersalawat kepadanya selama orang ini dapat sampai. Ya, kita ingin bersama-sama membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
adalah nikmat besar. Nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Tidak salah kalau ada sebagian ulama yang mengatakan kebutuhan seorang mukmin terhadap Al-Quran lebih dari butuhnya seorang manusia terhadap makanan dan minuman. Kebutuhan seorang mukmin terhadap Al-Quran lebih dari kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman. Kalau kita tidak makan, tak ada, apa yang kita rasakan? Lapar. Kita ingin makan. Kita menanti-nanti makanan itu datang. Berarti juga kalau kita tidak minum satu hari, maka kita akan merasa haus dan kita menanti air datang untuk kita. Tapi apakah kita sebagai seorang mukmin merasa kehilangan kalau kita tidak membaca Al-Quran, kalau kita tidak mempelajari? Nampaknya banyak ada kaum mukmin, kaum muslimin yang belum merasakan butuh terhadap Al-Quran seperti kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Oleh karena itu, di malam yang berbahagia ini, saya ingin bersama-sama membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama mempelajari. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat belajar dan bekal untuk kita di dunia ini dan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Setiap ayat dalam Al-Quran, setiap surat, setiap ayat, setiap kalimat, setiap kata, bahkan setiap huruf dalam Al-Quran itu mengandung ilmu. Tidak salah kalau ada seorang ulama yang bernama atau yang terkenal dengan sebut Ibn al-Arabi, Abu Bakar Ibn al-Arabi, mengatakan dalam setiap huruf Al-Quran kita bisa mendapatkan ilmu. Setiap huruf dalam Al-Quran bisa menghasilkan atau melahirkan 4 ilmu. Sungguh berjasa karena Al-Quran adalah kalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, di mana kalam Allah itu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batas. Kita hari ini akan bersama-sama membaca salah satu surat dalam Al-Quran, surat 94, surat Asy-Syams atau surat Al-Insyirah atau surat Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat pertama, alam nashrah lak sadrak.
bukankah kami telah melapangkan dada? Ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Alam ashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan dada, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kelapangan dada oleh Allah Subhanahu. Kelapangan dada untuk apa? Untuk menghadapi semua problema, semua beban hidup yang tidak akan lepas dari manusia secara umum, terlebih bagi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah manusia biasa yang mempunyai rasa, mempunyai kebutuhan sebagaimana perasaan manusia dan kebutuhan manusia secara umum. Rasulullah SAW adalah seorang suami untuk istri. Rasulullah SAW adalah seorang bapak anak-anak. Rasulullah juga kakek itu cucu. Rasulullah SAW mempunyai kerabat. Rasulullah SAW mempunyai tetangga. Rasulullah SAW mempunyai teman. Rasulullah SAW mempunyai istri. Dan lebih dari itu, Rasulullah SAW dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beban yang sangat berat, yaitu bisa kemudian dan seterusnya. Semua beban itu tidak mudah untuk dihadapi, tidak mudah untuk dipikul, kecuali oleh orang yang dan tidak mampu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW hidup di Mekah? Surat Al-Nasr ini turun di Mekah, termasuk surat-surat Makki. Rasulullah SAW hidup sebagai seorang bapak untuk anak-anak, suami untuk istri. Tentunya kehidupan itu menjadi beban yang harus dipikul oleh Rasulullah SAW. Ditambah lagi Rasulullah SAW menanggung beban untuk menyampaikan risalah Allah SWT, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seumumnya dan orang-orang Arab pada saat itu yang Rasulullah SAW berada di tengahnya. Rasulullah SAW berhadapan dengan orang-orang yang dulunya
sangat mencintai. Tapi kemudian ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi orang yang sangat mencintainya, itu menjadi orang yang sangat mencintai. Contoh Abu Lahab. Abu Lahab siapa? Paman Rasulullah SAW. Dan dalam budaya Arab, kadang-kadang disebut Amr Rajuli Sidwati. Paman seorang itu sama dengan bapak. Kedekatan seorang kepada paman dari bapak itu sama dengan kedekatannya kepada bapak. Seorang paman mencintai keponakannya hampir sama dengan kecintaan seorang bapak kepada anak. Maka tidak heran ketika Rasulullah SAW lahir, sebelum ada orang lain yang Muslim, sebelum disusui oleh Al-Imam Abu Lahab bagi seorang yang kaya, memiliki banyak budak, abad ayah. Dialah yang pertama memiliki abad ayahnya yang bernama Suhaibah Al-Aslamiyah untuk menyusui Muhammad. Namun Abu Lahab yang sangat sayang kepada Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW berubah 180 derajat. Begitu Rasulullah SAW, begitu Muhammad diangkat menjadi nabi, kecintaan Abu Lahab berubah menjadi permusuhan. Kebanggaan Abu Lahab kepada Muhammad SAW berubah menjadi perasaan benci yang sangat. Bagaimana tidak? Setiap Rasulullah SAW berdakwah, Abu Lahab selalu mengikuti dari belakang sambil mengatakan, hati-hati ini orang gila, hati-hati ini orang yang meninggalkan agama nenek moyang, hati-hati. Benar-benar lebih berat lagi karena Abu Lahab adalah paman yang dulu menyayanginya, mencintainya. Seandainya orang yang menjelekkannya itu adalah orang lain yang belum pernah dikenal, yang tidak kenal kepada Muhammad SAW, mungkin beban itu tidak akan terlalu berat. Akan tetapi orang yang menghina, orang yang menjadikan, orang yang memberikan julukan-julukan yang jelek, gila, kasih, keluar dari agama nenek moyang dan lain sebagainya, itu adalah paman. Belum lagi saudara-saudaranya, kerabat. Ini beban yang berat sekali
yang tidak mungkin dipikul kecuali oleh seorang yang diberi kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berjuang 13 tahun berdakwah di Mekah. Tidak banyak yang masuk Islam. Tidak banyak yang masuk Islam. Tidak lebih dari 100 orang. Dan lama di Mekah itu berbagai penderitaan dirasakan oleh Rasulullah SAW. Penyiksaan, penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan terhadap orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Penyiksaan yang mengantarkan Yasir dan istrinya menemui latihan cari. Yasir dan istri masuk Islam, kemudian dipaksa harus keluar dari Islam, kemudian disiksa tetap tidak mau, sampai ditusuk pakai tombak dari lubang belakang sampai ke ujung kaki. Allah. Rasulullah SAW saat terjadinya penyiksaan itu lewat di hadapan mereka, berkata sendiri Rasulullah SAW. Tapi tidak ada kekuatan, tidak ada menolong, dan tidak mungkin Rasulullah SAW dalam keadaan lemah seperti itu melawan orang-orang Quraisy yang memiliki kekuasaan, Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Yasir dan istrinya semuanya? Kata Rasulullah SAW, Al-Yasir fa'inna mau'idah berhujjah. Wahai kepada Yasir, bersabarlah, karena Allah menjanjikan untuk kalian surga. Begitu tidak berdaya Rasulullah SAW melihat penderitaan yang dialami oleh Yasir dan istrinya sampai menemui ajal mereka. Sama-sama yang lemah seperti Bilal, Suhaib Abu dan yang lain mendapatkan penyiksaan, bahkan disiksa di hadapan Rasulullah SAW. Semua itu tidak mungkin dihadapi kecuali oleh Rasulullah SAW yang telah dilapangkan dadanya oleh Allah SWT. Kelapangan dada ini perlu kita miliki. Bila Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dada untuk menghadapi semua tantangan kita pun perlu memiliki kelapangan.
kita harus berusaha melapangkan dada kita, karena hidup kita di dunia ini tidak akan lepas dari kesulitan, kepayahan, kelelahan, penderitaan. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 4 berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kabad, upaya. Subhanallah. Kalau kita berpikir daripada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini, laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad. Manusia berada dalam kabad. Manusia berada dalam kepayahan. Manusia hidupnya selalu berada dalam kepayahan. Manusia hidupnya tidak akan lepas dari kepayahan, tidak akan lepas dari kesulitan. Makanya sebagian ulama mengatakan dunia dalam keadaan dunia itu tempat cobaan manusia. Di dunia kita pasti akan mendapat ujian. Kita pasti akan mendapat ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk diuji. Apalagi setelah kita menyatakan kita beriman. Di surat Al-Ankabut ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira akan dibiarkan setelah mereka mengatakan kami beriman, kemudian tidak diuji? Apakah manusia mengira setelah beriman tidak akan diuji? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awal kata dari sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Wala ya'lamu Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamu al-kaadzibin. Maka Allah mengetahui siapa di antara mereka yang benar, yang jujur dengan keimanan mereka, dan siapa di antara mereka yang bohong, menyatakan iman akan tetapi ketika diuji hilang iman. Kita akan menghadapi ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan perintah-perintah untuk kita laksanakan. Allah menguji kita dengan larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Allah menguji kita dengan musibah, sakit, kemiskinan, ditinggalkan orang yang dicintai, kelaparan, dan lain sebagainya.
juga mungkin musibah yang ditimpakan melalui alam, bencana, banjir, longsor, gempa, tsunami, dan lain-lain. Ada juga ujian yang ditimpakan kepada kita orang-orang beriman melalui musuh-musuh kita, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Dan jangan lupa bahwa ada musuh terbesar dalam hidup kita yang tidak pernah tenang, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah berhenti menarik kita untuk bersamanya dalam perang, tidak pernah berhenti menjerumuskan kita dalam kesalahan, dalam kemaksiatan, agar menyertainya di neraka nanti. Siapa? Setan, iblis. Ya, itu semua ujian. Itu semua ujian yang harus kita hadapi. Semua ujian itu akan melahirkan penderitaan. Walaupun penderitaannya itu besar atau kecil, tinggi atau rendah, mungkin dirasakan berbeda-beda oleh untuk menghadapi semua itu kita perlu kenalan. Bagaimana caranya melakukan? Bagaimana caranya kita memiliki dada yang lapang sehingga menghadapi setiap ujian dengan kita, menghadapi setiap penderitaan dengan kita. Para ulama mengajarkan kepada kita banyak hal yang perlu kita lakukan untuk melapangkan dada kita. Yang pertama, yang harus kita miliki agar kita bisa melapangkan dada kita adalah iman yang bersih atau tidak tercampuri dengan kemusyrikan. Iman yang bersih, murni, tidak tercampuri kemusyrikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan ketentraman, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para sahabat Rasulullah SAW ketika turun ayat ini, merasa kesulitan. Mereka mengira atau mereka memahami bahwa yang dimaksud dengan dzulm alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Mereka mengira kezaliman yang dimaksud adalah maksiat.
Lalu mereka memahami, wah, bagaimana bisa orang beriman kemudian tidak melakukan kesalahan? Lalu mereka berkata kepada Rasulullah SAW dengan perasaan sedih. Kata mereka, ya Rasulullah, aina lam yusah, aina lam yusah. Ya Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah memiliki dirinya sendiri? Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Karena melakukan maksiat, melakukan kesalahan itu sebenarnya adalah memiliki diri sendiri. Lalu kata Rasulullah SAW, bukan itu yang dimaksud. Kedoliman betul dalam ayat ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qur'an, inna syirka la dzulmun adzim. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kemusyrikan adalah kezaliman yang sangat besar. Maka arti dari ayat 82 surat Al-An'am ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanan bidzulm. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kedzaliman, maksudnya adalah kemusyrikan. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kemusyrikan, maka mereka akan mendapatkan ketentraman, keselamatan, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Ya, iman yang tidak mencampuri kemusyrikan. Ketika seorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada selain. Ketika seorang mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kepada selain, ketika seorang takut pada Allah Subhanahu wa taala melebihi takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, takutnya kepada Allah di atas segala. Ketika seorang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang beriman tidak mencampuri iman mereka dengan kemusyrikan. Jadi sebab faktor paling utama seseorang mendapatkan kelapangan dada dalam menghadapi segala macam problem. Yang kedua, sebab kelapangan dada adalah adanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah memahamkannya dalam agama.
memahami agama. Dan ini yang dimaksudkan al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang wajib dimiliki, dicari oleh setiap muslim. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Talabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Dari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ilmu apa yang wajib? Ilmu itu banyak. Tidak semua ilmu bisa dipelajari bersama. Tidak cukup waktu ini mempelajari semua ilmu. Maka ada ilmu yang harus dipelajari oleh semuanya. Bagaimana Allah mengatakan ilmu itu harus dipelajari oleh setiap muslim adalah ilmu tentang Allah dan bagaimana mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan ilmu yang dibutuhkannya dalam kehidupan masyarakat agar dia melakukan semua kegiatannya, melakukan semua pekerjaannya sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau sholat, siapa di antara kita yang sudah menyaksikan pelajari sholat bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Banyak dari kaum muslimin yang sholat adalah merasa itu sebuah kebiasaan. Dari mana didapatkannya? Dari apa yang dilihat. Tidak pernah mengkalikan beliau untuk mempelajari dan yang dilaksanakannya ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salatnya, wudunya. Betapa banyak di antara kita yang wudunya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini kenyataan yang sering dilihat ketika berwudu. Banyak air yang dikeluarkan, tapi bagian-bagian yang terkena air itu tidak terpasang. Kenapa ini begitu? Karena tidak belajar, tidak belajar. Padahal bagaimana ibadah kita, sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Wudu adalah syarat sah sholat. Kalau wudunya tidak benar, maka sholatnya tidak benar. Kemudian ketika sholat, rukun sholatnya, gerakan-gerakan sholatnya, apakah memang sudah sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah SAW? Bacaan-bacaan dalam sholat apa benar sudah dipahami betul sehingga ketika kita sholat merasa kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, maka surat Al-Fatihah biasa
jelas. Tidak sah sholat yang tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena dalam Al-Fatihah itu terjadi obrolan antara orang yang sholat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Satu salat baini wa baina 'abdi isba'i." Aku membagi salat, artinya membagi surat Al-Fatihah antara hambaku denganku tengah-tengah. Apabila hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab amin. Apabila dia membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab asna alayya abdi. Kalau dia membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawab menjadi abdi. Kalau dia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab ada baik abdi wal abdi masalah. Kalau dia membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah menjawab ada li abdi wal abdi masalah. Ini obrolan komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholatnya. Maka orang tidak akan mendapatkan nikmat dan sholat kalau dia tidak mendapatkan nikmatnya Al-Fatihah. Berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesempatan yang luar biasa. Makanya Imam Ibnu Qayyim Rasulullah mengatakan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah. Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah itu bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, berhenti sejenak itu untuk mendengarkan kepada Allah SWT. Mendengar jawaban Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Kira-kira terdengar jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terdengar jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terdengar jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Allah mengatakan alhamdulillah, kita bisa dengar? Tidak bisa dengar. Tidak akan dengar. Tapi sebagaimana kita sholat dan kita merasakan bahwa kita berada di hadapan Allah, maka
kita mendengarkan jawaban Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita mendengarkan itu langsung. Walaupun tidak dengar pasangan bahwa jawaban itu ada. Dan inti dari sholat adalah orang menghadapkan dirinya kepada Allah, menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melihat Allah, seolah-olah melihat Allah. Walaupun tidak akan pernah bisa melihat Allah, tapi yakinlah bahwa Allah melihat. Ini martabat tingkatan ibadah yang tertinggi yang disebut dengan ihsan. Ketika seorang beribadah sambil merasakan dia melihat Allah, dan ibadah yang paling dekat dan ibadah yang paling khusus dari seorang hamba untuk Allah adalah salat. Makanya kita diperintahkan salat berjamaah dan 5 kali wajibnya, dan ada salat lain untuk menambah benar dan muakkad. Supaya apa? Supaya kita selalu sering merasakan bahwa kita bertemu dengan Allah Subhanahu. Nah, ini ilmu yang ilmu yang perlu belajar. Karena apa? Karena pada kenyataannya orang yang sholat itu bagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dia orang yang sholat itu ada 5 tingkatan. Ada 5 tingkatan. Pertama, orang yang sholat tidak sempurna syarat dan rukunnya dan tidak sesuai dalam sholat. Yang seperti ini disebut waqaf. Apa? Disiksa. Orang yang sholat tidak sempurna syarat dan rukunnya, tidak memperhatikan kehusuannya, ini orang sholat tapi mendapatkan siksa. Ya, bagaimana firman Allah, wa yudhil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini tingkatan pertama, tingkatan kedua. Tingkatan yang kedua, orang sholat dia memperhatikan syarat dan rukunnya, terpenuhi syarat rukunnya, tapi tidak memperhatikan khusyuk. Dia sholat, masuk ke sholat, dan keluar dari sholat seperti tidak sholat. Kenapa? Karena pikirannya kemana-mana. Ke pasar, ke sekolah, ke lamar, dia pikirannya kemana-mana. Yang seperti ini muhasab. Artinya dia berpikir gugur kewajibannya, gugur kewajiban salatnya, tapi tidak dapat apa-apa. Kemudian tingkatan yang ketiga, orang yang sholat terpenuhi syarat dan rukunnya, kemudian dia sudah berusaha untuk khusyuk,
tapi kadang khusyuk, kadang tidak, kadang khusyuk, kadang tidak. Yang ini bukan masalah takut. Kebaikannya menutupi keburukan. Kebaikannya menutupi keburukan. Jadi terus, bukan apa-apa. Kemudian tingkatan yang keempat, orang yang sholat kemudian terpenuhi syarat rukunnya dan dia sudah bisa menguasai dirinya sehingga dibaca musuhnya daripada tidak. Yang seperti ini baru usaha dapat pahala. Orang yang sholat dapat pahala dari sholatnya kalau dia sudah terpenuhi syarat rukunnya, kemudian dia sudah bisa khusyuk walaupun kadang keluar dari khusyukan, tapi dia bisa berkuasa. Kemudian tingkatan yang paling tinggi orang yang sholat terpenuhi syarat rukunnya dan dia sudah meletakkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang masuk selain sholat, khusyuk. Tidak ada di matanya selain tidak ada perasaan, tidak merasakan apa-apa yang dapat saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berzikir, membaca Al-Fatihah, merasa bertemu dengan Allah, berzikir, dengan Allah dan seterusnya. Orang ini disebut muqarrab, orang yang dekat pada Allah. Bapak Ibu, kira-kira soal kita masuk ke tingkatan berapa? Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Ada nggak yang sudah sampai tingkat 5? Jadi ketika sholat itu, ketika masuk sholat, tidak ada apa-apa selain sholat. Kira-kira ada nggak? Kita mungkin ada. Ya, ada tentu saja. Yang keempat, salam terpenuhi. Kemudian ketika sholat sudah konsentrasi, ketika ada sedikit tergoda, mengganggu, tapi tidak lagi kembali. Yang 75% itu 25% tidak. Ada kalau tidak, jangan sampai kurang dari 3. Ya. Yang 3 apa tadi? 50%, 50% usul, 50% tidak. Ini sudah banyak. Yang celaka adalah tingkat 1, tingkat apalagi tingkat 1. Dan kalau kita perhatikan banyak sekarang, coba saja banyak orang yang merasa nyaman, merasa tenang setelah sholat, merasa nyaman setelah sholat. Bagus sekali. Setelah sholat itu bukan
pernahnya itu ketika sholat, merasakan kenyamanan ketika sholat, seharusnya itu. Tapi banyak di antara kita justru merasa tenang, merasa nyaman setelah selesai sholat. Ini apalagi kalau terlihat jelas kita kalau bulan Ramadan, ya mau sholat tarawih, sholat tarawih jadi kebanyakan di Indonesia 23 salat 23 rakaat, ada yang 15 menit, ada yang 20 menit, 30 menit sudah dianggap kelas terlalu lama. Intinya kebanyakan orang setelah sholat nikmatnya itu terasa setelah selesai. Kenapa? Karena merasakan sampai sholat, aduh sampai selesai, enak. Jadi kenikmatannya terasa setelah sholat. Padahal sama besar. Seharusnya nikmat sholat itu dirasakan kapan? Ketika sholat. Rasulullah SAW Tuhilan qurratu aini Islam telah dijadikan kebahagiaanku dalam sholat. Bahagia, senang ketika capek, ketika ada masalah, tadi kita banyak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi berkata kepada beliau, jadi berkata kepada beliau, Arina ya bilang, Arina ya bilang bisolat. Bahagia istirahatkan kita dengan sholat. Istirahatkan kita dengan sholat. Kemudian di dalam sholat dulu kita bukan jadi mana? Nah, ini ilmu yang perlu kita pelajari. Bagaimana supaya sholat yang kita lakukan betul-betul memberikan kenikmatan. Dan seorang muslim menanti sholat. Kapan. Kenapa? Ketika sholat itu ada kenikmatan tidak bisa dirasakan selain dalam sholat. Tidak bisa mendapatkan ilmu bagaimana menemukan kenikmatan dalam sholat, maka sholat sudah menjadi obat segala penyakit. Bagaimana para sahabat dulu setelah berperang ada yang kena anak panah merancang di punggungnya. Mereka minta dicabut kapan? Ketika sholat
karena kehusuan mereka, konsentrasi mereka dalam sholat mengalahkan rasa sakit. Sakit terasa, tapi kenikmatan dalam sholat mengalahkan rasa sakit. Bukan tidak terasa. Contoh dari Imam Al-Bukhari yang terkenal sebagai ahli hadis yang mengumpulkan hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang dikatakan sebagai kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang paling benar setelah Al-Quran. Suatu ketika dia sedang sholat bukan apa, kemudian setelah selesai sholat panggil murid, coba sini, tolong lihat di punggung saya ada apa, lihat di punggung saya ada apa. Tadi ketika sholat seperti ada yang kemudian lihat ternyata ada sempur yang bentuk sejenis lebah, sempur yang menyengat. Sudah ada 17 anak. Disengat lebah 17 tidak terasa atau terasa sakitnya. Makanya kita selesai sholat minta dilihat. Kenapa? Terasa tadi. Tapi rasa sakit itu tidak mengalahkan kehusuan, kenikmatan dalam sholat. Berbeda dengan kita mungkin dan sholat ada yang takut, ada banyak ya. Nah, bagaimana sholat ini menjadi tumpuan harapan kita? Itu tidak bisa kita dapatkan tanpa kita baca. Kita ilmu apa? Kemudian yang ketiga, untuk melapangkan keadaan, mendapatkan kelapangan dada adalah banyak berbuat baik kepada sang manusia. Banyak berbuat baik kepada sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat. Wa amali Allah, dan pekerjaan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun tudkhiluhu ala rasul." Ini Rasulullah SAW belajar kepada kita pekerjaan yang di sini adalah satu, memberikan kebahagiaan kepada sesama muslim, membahagiakan seorang muslim. Yang kedua, al-takshifu anhu kurbatan, melepaskan kesulitan dari seorang muslim. Yang ketiga, al-taqdi anhu daika, membayarkan hutang seorang muslim. Yang keempat, al-taqdu anhu
menghilangkan rasa lapar seorang muslim. Ada yang memberi makan seorang muslim yang sedang lapar. Kemudian wali anak syaitan akhiri fi hajatin aham wilayah min an-aqal bihadal masjid syah berjalan memenuhi kebutuhan seorang muslim itu lebih aku cintai kata Rasulullah SAW daripada pergi itikaf di masjid ini, Masjid Nabawi. Syahr 1 bulan namanya. Kalau ada orang punya kebutuhan, kemudian kita berdiri di jalan bersama dia sampai kita memenuhi kebutuhan. Kita sedang di masjid, kemudian ada orang datang mau makan, butuh makanan, kemudian kita berdiri pergi ke warung, kemudian belikan makanan itu, berikan kepada orang itu lebih dicintai oleh Rasulullah daripada iktikaf 1 bulan. Di masjid apa? Bukan di masjid ini, bukan di masjid ini, bukan di masjid ini, di masjid apa? Kemudian yang keenam, wa man kafara Allahu satarallah. Barang siapa yang menahan atas seorang muslim, maka Allah akan menutupi auratnya, menutupi aurat di dunia, menutupi aurat di akhirat. Wa man kana ghayruhu walau sya'a yudhi'u Allahu ma Allah azza wa jalla lahu 'abdan yaumil qiyamah. Barang siapa yang merasa jengkel pada seorang muslim, kemudian dia menahan, padahal dia bisa mengumpahkan kejengkelannya itu, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan rasa aman di hari kiamat. Wa man tasyaqa akhi fi hajatin hatta athbata lahu athbata Allahu azza wa jalla qadamahu 'ala as-sirat. Barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya sampai betul-betul dia memberikan kebutuhannya itu, maka Allah akan memantapkan kakinya di hari kiamat di atas tahu sirat jembatan yang membentang di atas sirat. Allah Akbar. Ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia yang paling bermanfaat, manusia yang selalu berusaha menolong orang lain. Dengan apa? Dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta. Dan Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana baiknya kepada yang beliau. Rasulullah SAW kalau memberi beri banyak-banyaknya. Kalau ada orang yang minta, diberi. Datang lagi, minta lagi, diberikan. Datang lagi, sampai habis. Sampai habis yang diberikan Rasulullah. Ada orang datang dengan kasar menarik, telengan Rasulullah. Ya Muhammad, ini masalah. Wahai Muhammad, berikan aku bagian dari sedekah. Sudah memanggil padahal para sahabat tidak ada yang berani memanggil nama.
Nabi SAW. Kemudian menyakiti yang menarik selingkahnya sampai berbekas di leher Rasulullah. Kemudian apa? Minta. Tapi apa? Kata Rasulullah, betul. Domba-domba yang ada di lembah itu semua ambil. Itulah yang menyebabkan celaka. Apa terjadi? Selalu berusaha untuk dan yakin kebahagiaan orang yang memberi itu lebih daripada bahagianya orang yang menerima. Kalau memberinya itu tulus, ikhlas karena Allah, maka sebelum orang yang menerima menikmati, yang memberi sudah lebih dahulu. Kemudian yang keempat, di antara sebab-sebab kelapangan dada adalah berpikir. Di surat Al-A'raf ayat 28 Allah berfirman, "Ala billahi tatma'innu." Ketahui dengan zikir kepada Allah maka hati akan tenang, dada akan lapang, nyaman. Kenapa? Ketika orang berhubungan dengan Allah Subhanahu, berhubung dengan Allah Subhanahu, maka sebenarnya akan tersampaikan. Saya berlatih adalah tiba mufti tak mengatakan, "Idza qawiyat silatu billah ada." Apabila hubungan kita dengan Allah kuat, maka segala urusan ini sudah masalah jadi gampang. Bukan berarti tidak ada masalah itu tidak ada. Tapi bagaimana semua masalah itu menjadi kita. Ketika hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan ada stres, depresi, kecemasan. Kenapa? Selalu kuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dari apa? Sebenarnya yang memiliki itu apa itu? Contoh, kita sekarang melihat Jepang sebagai negara yang paling maju, produk-produknya di seluruh dunia. Orang Jepang itu orang-orang paling produktif. Satu unit mobil Toyota itu setiap 2 menit jadi. Untuk mengalami mobil Toyota itu 2 menit saja. Begitu mereka efisien produktivitas. Tapi mereka berusaha mengurangi waktu tidur. Tidur itu namanya berapa jam? Pak, tidur berapa jam? Berapa? Lanjut. 6 jam. Berapa jam kalau mati? 8.
Kata dokter, normalnya juga itu banget. Imam Ibnu dalam Syarah Ma'ad tidur dengan sehat, berlapan. Akan tetapi kalau orang sudah terbiasa mengurangi waktu tidur, itu tidak ada masalah. Kurang banyak. Nah, orang Jepang berusaha menjadikan waktu tidur normal 8 jam itu cukup 2 jam. Kisahnya apa? Produktivitas, produksi. Kalau kita Indonesia itu berapa jam? Indonesia umumnya itu berapa jam? Apakah ya kadang ditambah lagi kalau sholat Jumat berapa ya? 24 juga imam khotbah khutbah, ada yang tambah tidur banyak. Lagi pengajian seperti ini dan banyak tidur berani sekali. Waktu saya orang Jepang itu betul-betul produktivitasnya betul hidup ini untuk melahirkan produk, tapi mereka kamu ya berarti dengan kau gagal. Negara yang paling tinggi kasus bunuh dirinya adalah Jepang. Mereka tidak punya Allah, mereka tidak punya pikir. Mereka apa yang mereka lakukan pagi ketika terbit matahari, menghadap matahari ini. Ketika terbit matahari, menghadap matahari, kemudian apa yang dibaca buku. Tapi setelah itu mereka seolah mempunyai semangat kerja. Jadi dicap dengan segala matahari. Sebenarnya orang Muslim itu harus lebih hebat. Kenapa? Orang Jepang menghadap Tuhannya ketika terbit matahari. Orang Muslim kapan mulai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan jam pernah sebelum terbit matahari tunggu. Jadi seharusnya orang Muslim itu lebih hebat, lebih produktif. Tapi kenapa? Tidak terbit, tidak ada. Tapi sholat subuh tidur lagi. Ada lagi sholat subuh apa? Tidak. Nah, kita perlu berbanyak. Nah, zikir itu adalah kekayaan dari kita. Zikir itu obat penguat dari kita. Maka Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yaqulullah fi ahyad. Rasulullah SAW itu selalu berzikir setiap waktu, tidak pernah lepas zikir, tidak pernah lepas. Zikir pagi, zikir petang, bahwa dia berzikir ketika akan melakukan pekerjaan selesai dari pekerjaan, kemudian zikir umum, zikir mutlak, subhanallah, istighfar, sampai kalau kita keluar dari kamar mandi atau dari WC, apa yang kita baca? Kalau kita keluar dari WC, apa baca?
Apa zikir? Ghufran. Ghufran. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, aku minta ampunanmu. Kenapa? Karena ketika di dalam WC atau kamar mandi itu tidak berdiri dan tidak berdiri. Nah, ketika tidak berzikir, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita itu memang tidak boleh lengah dari zikir. Dan ketika lupa zikir, segera istighfar. Segera istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak waktu kita tersita dan membuat kita lupa berzikir. Apa itu biasa. Siapa yang memberikan apa? Siapa yang memberikan apa? Punya sesuatu. Punya sesuatu. Menurut survei rata-rata tiap orang menggunakan HP itu 3 jam sehari. 3 jam buka HP. Bahkan ada yang lebih, ya. Bahkan itu yang paling pertama dilihat apa? HP. Ada. Bukan kamu tidur langsung berdoa. Ada yang ketika tidur, sebelum tidur HP dada atau HP dekat kepala. 3 jam melihat. Kita dalam zikir. Belum ada survei. Berapa kali setiap muslim berzikir? Berapa jam dalam hari setiap muslim berzikir? Jam beda-beda. Tapi memang ada orang yang tadi punya HP. Ada nggak yang ketika buka HP berpikir kalau Alhamdulillah, astagfirullah. Ada nggak yang katanya setelah pegang HP, simpan HP, jangan lupa istighfar. Ya, seperti keluar dari kamar mandi, tidak berzikir dalam kamar mandi, keluar istighfar, langsung berzikir lagi. Melihat HP berapa jam, 1 jam, 2 jam, 4 jam, tidak ada zikir. Ketika diletakkan depan tadi saya baca ada seorang perempuan bunuh di Kalimantan, bunuh diri dengan apa? Karena dilarang buka Facebook sama semuanya. Senang buka Facebook, dilarang sama temannya, bertengkar, kemudian bunuh jatuh. Sama sampai seperti itu. Berburu lagi, korban yang tidak pernah ada di korban. Yang jelas ini adalah alat yang bisa digunakan untuk berbuat baik atau berbuat baik. Jangan sampai alat ini merupakan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu. Ini di antara hal-hal yang bisa membuat kita dan pertama apa tadi? Iman,
yang tidak tercampuri kemusyrikan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, berbuat baik kepada nama manusia. Yang keempat, selalu berpikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja bisa disampaikan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, alhamdulillah para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan di awal, bagi yang sudah menulis pertanyaannya bisa dihantarkan ini kepada panitia, boleh telepon atau boleh dibawa ke depan, satu orang boleh mengumpulkan. Kita sementara ambil yang sudah tertulis. Kita buka dulu yang sudah tertulis. Nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan jika masih ada kondisi yang memungkinkan. Jadi boleh kepada panitia boleh mengumpulkan. Ini yang dari jamaah ibu-ibu. Sementara kita baca dulu pertanyaan yang sudah ditulis oleh jamaah. Siapa tahu ada pertanyaan yang sama, ataupun jika memang tidak ada, kita lihat waktu dan juga kesediaan daripada ustaznya. Ada yang lain? Masih ada yang tertulis? Yang kaum muslimin sudah habis, insyaallah ya. Ada lagi? Tidak ada ya. Yang kaum ibu yang muslimah di belakang. Kemudian juga kami sampaikan, kita memang ada sebagian yang menerima informasi melalui media komunikasi WA dan lain-lain. Itu ada direncanakan dua ustaz yang akan hadir di malam ini, tapi tidak dua sebenarnya, salah satu. Alhamdulillah ini sudah hadir salah satu dari keduanya. Ini kan dalam informasi kita ada Al-Ustaz Dr. Edi Suwarto LC MPD, kemudian juga Al-Ustaz Dr. Adi Hermansyah LC MPD. Yang hadir di depan kita malam ini sudah terwakili oleh Ustaz Adi Hermansyah. Nah, bagi jamaah yang masih ada pertanyaan yang tertulis, ini kesempatan yang sangat luar biasa. Tidak mesti sesuai dengan tema, namun diutamakan yang sesuai dengan tema. Jadi nanti ketika Ustaz sudah membacakan pertanyaan, kalau memang memungkinkan, mudah-mudahan memungkinkan, kalau ada pertanyaan yang belum terpenuhi daripada unek-uneknya ataupun apa yang ada di dalam hatinya, kita usahakan insyaallah buka sesi tanya jawab langsung. Baik, ini kita langsung membacakan pertanyaan daripada jemaah. Kita berikan waktu kepada Ustaz.
Ustaz, apakah siswa cukup? Ini Ustaz sedikit kendala suara. Kita sabar sebentar. Jadi sekalian jamaah yang lain persiapkan juga pertanyaan kalau untuk menjawab siapa. Silakan. Jadi Ustaz sudah dari pagi memang beliau sampaikan ke saya kelelahan di suara. Ini diusahakan baca satu pertanyaan pun tidak sampai soalnya. Jadi kita istirahat sejenak tapi bisa mungkin berikutnya. So baik. Ini mungkin dengan kondisi beliau yang sudah sangat kelelahan, qadarullah malam ini tidak sampai terbacakan pertanyaan dari saudara-saudara jemaah dan kaum muslimin muslimat sekalian. Untuk selanjutnya kita pada ini sampai di sini saja insyaallah. Dan bagi yang mungkin ingin bersama dengan beliau, kita bisa lanjutkan setelah kegiatan ini. Ini sudah kepada Allah. Namun demikian, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz menjadi solusi bagi kita bagaimana menghadapi masalah sehingga kita bisa berlapang dada dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi. Beberapa poin di antaranya kita bisa bertauhid kepada Allah tanpa bercampur dengan kesyirikan, kemudian memiliki ilmu yang bermanfaat terutama untuk ibadah dan ikutan-ikutannya, kemudian hubungan muamalah dengan manusia, dan selanjutnya kami atas nama Takmir Masjid Abu Hidayah mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.